menyekutukan Allah dengan kemampuan diri sendiri. Dan ini yang paling banyak di kita. Jadi syirik itu bukan berarti hanya percaya dengan kayu, percaya dengan besi, percaya dengan gunung, tapi salah satu syirik yang bahaya bagi kita adalah syirik khafi dengan kemampuan diri sendiri. Mulut mengucapkan segala puji milikmu ya Allah, yang memberi rizki Allah sehingga anaknya sukses, disukseskan biaya 4 tahun bukan perkara mudah, Pak. Iyo, kuliah zaman ganta aja, jangan main-main. Iyo. Biaya sih perlu. Iyo, gratis ini kita aja tetap biaya balak. Iyo, nakan ku kesan muneh ni. Biayanya beasiswa. Itu tetap pusing muneh apa nih? Jual kambing muneh. Iyo, ane gratis ane jenone. Ya bang lagi nak, kadang bila mohon Pak, nah ngerti kita lagi relawan, mit di Cianjur ya. Lapah, Pak agaknya jadi. Iyo diutus, nah agak duit muneh nah. Iyo, gapi kakani di Cianjur akhirnya bila aja lah. Dijual muneh king idok manuk, jual manuk orang. Artinya kenapa? Tidak cukup. Ya. Untuk sekarang itu biaya dalam segala hal, walaupun bahasa gratisnya. Apalagi memang ya bayar. Maka naudzubillah min dzalik, kalau kita tidak meyakini bahwa Allah itu maha segala-galanya, maka maaf beribu maaf. Banyak orang terjerumus sombong akibat titel yang dia miliki, lupa bahwa itu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Maka syarat orang bersyukur yang kedua, Bapak Kardi khususnya dan keluarga besar adalah harus yakin bahwa semuanya itu semata-mata memang tadi ucapan hamdalahnya, segala puji hanya kepada Allah kita bersyukur. Puji itu kan qadimun liqadimin namanya. Muji Allah dengan zatnya sendiri. Allah memuji zat, namanya Allah berhak sombong, itu milik Allah semata. Yang boleh sombong di alam dunia itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia nggak boleh sombong, namanya titipan. Qadimun lihadisin, yang kedua makna lafaz hamdalah itu. Allah memuji makhluknya, namanya rahmah. Allah sayang kepada hamba-hamba yang mau memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka namanya rahmah. Yang ketiga namanya qahadisun lihqadimin, pujian makhluk kepada hambanya. Tanda apa kepujian makhluk kepada Allah Tuhannya? Namanya doa. Tentu Bapak Kardi itu nggak pernah berhenti doa, Pak ya. Setiap saat dia berdoa, ya Rabb, anakku kuliah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Lafaz qurrata a'yun itu pembahagia, Pak. Maknanya itu menyenangkan orang tua. Maka dikabulkan oleh ya Allah, saya punya anak namanya Junaidi. Ya. Junaidi itu tentara maknanya. Paling tidak ya jadi hansip. Kalau jadi ini mah. Kalau di desa paling tidak jadi apa ini? Apa limnas ya? Binsa kan ni apa sikuk-sikuk go sapam ya. Di desa. Ini Jundun Junaid. Junaidi dia artinya tentara, Pak. Iyo, jadi sarjana. Jadi jelema balak. Segelah ini jadi doa. Junaidi ternyata Allah takdirkan jadi orang yang besar. Berkat doa dari ayah ibunya. Alhamdulillah. Maka dia yakin bahwa dalam doanya kepada Allah, ya Rabb, jadi dikabulkan. Walaupun keadaannya kekah patuk, amaknya nyepok duit, lapar mahayu, mungkin segala macam sedikit jana, nom pari, nom jagung, ngisi sapi, ngisi kambing, segala macam. Tapi dia yakin dengan doanya, walaupun anak dalam keadaan orang yang seperti ini, mohon maaf, mungkin mak kaya secara nyatanya. Tapi karena dia yakin bahwa Allah, mulai saya sampaikan, kesuksesan bukan milik orang yang usaha kuat, kesuksesan bukan milik orang yang kaya, kesuksesan bukan milik semata orang yang punya pangkat dan jabatan. Tapi kesuksesan dimiliki oleh orang-orang yang mampu bersyukur atas karunia nikmat diiringi dengan usaha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syarat syukur itu harus begitu. Harus ada hadisun liqadimin,
yakin setiap kita bersyukur kepada Allah, pujian, setiap nikmat yang Allah berikan itu semata-mata karunia kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehat karunia dari Allah, Pak. Iya. Kita punya istri, punya suami, punya anak, punya jabatan, itu karunia titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syarat-syaratnya harus demikian. Lisan mengucapkan, hati meyakini, doa di dalamnya. Dengan hati yang khusyuk, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane bapak kingi doana, jaga doane saya betik. Iya. Doanya yang baik, doanya saya khusyuk, doanya saya khusyuk, saya yakin ketika berdoa jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah nak aja mak kamu susah kita cuma hanipi nak jadi jemaah hebat. Nah, salah, tidak boleh demikian. Kalau begitu kita putus asa namanya. Saya pribadi bukan keturunan kiai pak lain. Nya iji lain keturunan ustaz lain. Ketua mandok amakku de mandok kaden niti zaman nadok ne. Mandok anak ni lekok galih jak huguk. Jelema kat jak huguk pindah mi demak beletung mak ngusung api-api. Gua ini kajami lawo, tukang ngebeli kelapa ga, tukang selumbat kelapa. Iyo. Nyak jadi goji. Lain hak semata-mata oleh amakku, mak itu aman. Mak tidak ada keturunan, oh jijak kiai, bangi. Kiai anak kiai jadi kiai, mak heran, Pak. Jadi kineti anakku jadi kiai, muneh, ya mak heran, amak ne kidah ne. Iya, tapi saya tidak pernah mengajarkan, nikuna harus jadi ustadz, enggak. Saya hanya menjuruskan anak, kamu nanti kalau bisa lebih hebat dari ayah. Sekolah ne, ngaji ne, maka dari sekarang, kalau ayah dulu susah, harga mondok mau main dok duit, tandok Cina 2 tahun ngaji nih. Iyo, sambil kerja, tandok bapi kita naik Batak, Kristen pendeta 2 tahun, tandok sambil ngaji, lah ilu. Iyo, katini susah, tandok puahi. Iyo, di kedatun, di harau, di 4 bulan, tandok tukang selumbat kelapa, tukang ngebeli peti, mikul, segala macam gue yuri jadi dunia. Nah, tapi butuh tekad dalamnya. Saya bilang, perlu belajar. Mulanya anak saya di pak, Pak. Nak jernik-jernik je hidup anak pak. Iya, Pak mulai ketika jernik kayang aja, kadang pak anak gue, kadang main-main. Iyo. Jadi kerja-kerja juga, oh, beda. Iyo. Iya. Jadi rezat. Tetapi anak saya ajarin. Maka anak saya, kalau pulang sekolah itu jam 3 sampai di rumah. Sampai jam 3 harus masuk ngaji di pesantren saya. Artinya di pondoknya sendiri ngaji. Karena sekolahnya masih di luar. Ya, di MI-nya Miftahul Huda 606. Pulang jam 3 sampai di rumah tidak ada. Kadang-kadang, ya capek. Nggak ada alasan capek. Kalau kamu, saya bilang. Mulanya ini kita ngedidik anak, Pak. Saya sampaikan kakak, abang. Karena dua-duanya kan MI sekarang. Satu kelas 6, satu kelas 1. Jadi saya bilang, kalau kakak sama abang capek, jangan harap kelak kamu akan menjadi orang yang sukses. Kata Imam Syafi'i mengatakan, siapa yang tidak rela menanggung kesusahan dalam kehidupan dalam mencari ilmu, jangan pernah dia bermimpi akan menjadi orang yang sukses di kala nanti masa remaja tuanya. Maka tanamkan itu dengan anak kita. Anak kita kan banyak, ya boleh agak ngaji lamun alasannya buya, mulang manum. Ini awas ini, Pak. Bagi kita, banyak orang tua jadi tadi istirahat gua bedom cuma ngaji. Nah, akhirnya anak udah ngaji. Maka yang paling menanggung dosa, maka bapak jadi orang tua sudah menjadikan anak menjadi anak yang tidak memiliki daya tahan mental yang kuat. Tuh, maka jadi bagaimana? Berikan dia motivasi yang kuat. Nah, kita menjadi ulun tua. Kenapa saya bilang? Karena anak akan menjadi orang sukses. 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, Pak, pasti berubah lagi alam dunia ini. Tatanan dan segala macam nih. Iyo. Sekolah ni gua duguta sumang. Gahaga lapah ngaji, lapah cukut, langsung culuk, siap. Geta nak ramaga, Pak kedik juga katong agak dengan ngaji. Agak cakap motor. Zamannya kadu sumang. Iya.
Gah apa-apa gua, woi hujan lapah getapo, hujan mak ku hujan, kelam dia cuma ngaji kelam nak agak hujan. Nah. Makanya kita orang tua yang banyak membuat anak gagal menjadi orang sukses. Tapi alhamdulillah ini dibuktikan oleh Pak Kardi. Dan Allah takdirkan doa Pak Kardi dengan susah payah 4 tahun beliau berjuang bagaimana anaknya menjadi sarjana walaupun makung kerja ya. Iya, pai titel gua enak karena lamun kita ji titel S. Iya, S1, S2 jadi tukang ojek, Pak. Malah tukang aduk, betul. Berarti Dek Junedi kesuksesan masih jauh. Jangan bangga hanya sekedar sampai di sini. Di sini orang tua menghantarkan kepada tingkat titel yang sudah tingkat pertama. Sarjananya. Iya. Tinggal nanti bagaimana kamu mampu tidak mengembangkan ilmu pengetahuanmu, balas budimu sebagai birrul walidaimu kepada ayah ibumu. Tentu yang diharapkan adalah kesuksesanmu di masa depan. Betul? Itu. Sekarang jangan api gelah deh. Waduh bangga dang. Kenapa aku api-api je? Iyo, nyak gua tu gua getah bagan berusaha jadi ustaz je. Nyak lo. Ya tilah ne sekadun jak 2006 nyak turun dalam dakwah tu gua 2022 pagun laku alhamdulillah masuk gede. Iyo. Iyo. Jenenge Pak Soleh Ratong nyak jenong ayu pagi adu mandi pagi semayang duha guru-guru. Wa tamu ya aneh. Anak api santri. Nah, siapa kuliah? Ya kuliah oi, Pak Seh aja. Suhu Ratong. Ya, sip Pak kok. Iya, kikapnya ya kan mau CS masuk biasa ya alhamdulillah. Istilah nih. Demon meratin nih kawan. Ngeribab cuti ya. Tapi meratin itu tuluh. Nasan. Nyak je demon meratin. Kita kilacor mak demonnya. Kena ketu salah ustaz meratinon lacor beno sumang. Meratinnya kada lagoan cuman ngisi demon saya. Jadi nasan ustaz aneh dakwat waktu ku dong. Sampai buat cerita bla bla bla. Subhanallah. Saya cerita buat ayah saya sukses. Nah, hiji saya bilang, nah ijilah motivasi saya. Saya gawah ketine ngedengi ceritane bangga, luar biasa Pak Kardi. Iya. Luar biasa walaupun keadaannya serba sederhana, tapi anak mampu dijadikan orang yang hebat. Ya artinya Pak Ulun tuh anji sehebat bukan anaknya. Anak belum apa-apa. Yang hebat untuk saat ini Pak Kardi dengan ibunya, betul? Karena mereka yang membiayai. Tinggal bagaimana niku Junedi. Iya, orang tua sudah memberikan yang baik. Tinggal bagaimana kamu memanfaatkan, jangan sampai mengecewakan hati kedua orang tua kamu. Terus cari ridhonya, jangan jumawa, jangan cakak dadamu nyak duit sarjana. Belum. Ya. Tapi buktikan ya. Saya minta ridhomu, nyak ji haga ngamal kon ilmu. Kepada benar. Apalagi ilmu perikanan. Nyepok lelek tu niku. Nanam lelek. Bos lelek aku dah. Yo, kan ilmu perikanan ni nak urusan ni. Iya. Nak urusan. Karena itu saya bilang, ya, banyak orang mak ngejurus muneh, Pak. Sarjan, wat sarjan lulusan kebidanan. Mak laku. Wat. Iyo, wat muneh ikam dari wat si lulusan peternakan. Ki ngirik manuk mak pandai. Hak lulusan peternakan apa ceritanya? Wat si miwak kebidanan perawat segala macam. Ki ya suntik pingsan. Nah, ini kan masuk kotin manusia ini. Dan memang mulanya risok saya sampaikan maaf Bapak. Kami jidang nutuk kehaga kamu neh. Ki Bapak ngido anak dipahami pai bakat anak ini kan harus dilihat Pak. Cenderung nih medipa supaya Bapak dan hanya kehaga Bapak. Kamu luntu haji jemaah anak jangan sekedar kemauan kita, tapi lihat anak ini bisa larinya kemana. Iyo, demon balap sepeda, yo aduh jadi atlet sepeda. Iyo, yo katine. Di mana jalur anak mampu berkembang dan akan bermanfaat di masa depan. Kita orang tua harus bisa memahami. Maka kalau di pesantren itu pasti diajarkan ahli mubalik namanya.
diajakon pidato. Iyo. Mula disebut wat muhadarah, wat mubalaghah bahasane. Dilombakan tingkat netian antar santri beno antar pesantren. Mulai aku gah, alhamdulillah salah satu santri saya getah hadu MPDI di IN. Jadi guru di Bandar Lampung. Juara 3 Sumeneb mewakili Provinsi Lampung. Alhamdulillah. Iya, ya katanya kenapa? Kena saya sampaikan. Nah, jalurmu jalur dakwah. Karena kadu keliaan selama di pondok di diuji dalam segala bidang, diajarkan ilmu qiraat, ngelikoh suarane. Ngik aneh, kebeki mak kena. Iyo, agak diajar ilmu qiraat, pagoh belajar ilmu lagu, Pak ya demon nyata agak jadi tukang qiraat, kit penunjang suarane mak mampu, agak ngarep pagoh mak beres. Tetap kelekik ya. Gua HP gila kejepit. Mengah suarane, ya doh. Iya, tapi what's di bidang dakwah. Iya, bakat dakwah ini diulah, nah diolah. Cawa ke dakwah juga mak mudah, Pak. Lamun ulun luah jak pondok juga cawa ke mak mampu lamun. Kenapa? Kenapa kok latihan nih? Iyo, harus dilatih soalnya di pesantren ini belajar muhadarah gelakane. Belajar ngerangkum hadis, ngerangkum ayat, ngerangkum segala macam. Nah, inilah ikam gahang rasan. Mulane nyak gahang ngaku ilmu qiraat tugok di Jakarta Utara. 2006 hacoh, pecah. Nginum wai matah kira di pondok. Iyo, katanya adanya mak laku jadi mu qiraat. Iyo, ngasane du mak tugok lagi rejung. Kemudian ngaku jalur dakwah. Nah, mulane dakwah lah 2006 turun dakwah di Agom tadi. Sampai kita ya katina alhamdulillah. Mulane ya alhamdulillah. Kesan. Jadi kita anakku kesan weh huwa. Iyo, kelipannya juara satunya huwa nih. Di tingkat masing-masing di antar MI dilombakan alhamdulillah juara 1. Jadi nyak mulang pengajian dan jak di Kelapa 3 suak, makna SMS ya anakmu juara 1-nya alhamdulillah. Saya bilang, "Lapi, yuk kesan karena tilia anak saya tilia. Oh, bakatnya uat unyin, kulah lah. Kocak makna ya do, tiolah anak. Masalah suatu saat nanti besar dia akan seperti apa, biarkan karakternya akan menjemput bagaimana kesuksesan di masa depannya. Tapi sudah dijalurkan. Kesan pun bapak maksud saya. Ham jadi ulun tu haji dan hanya sekedar kemauan kita. Tapi lihat anak itu diolah dulu. Kalau perlu tanya dengan gurunya, Pak. Iya, kiram jema gurun ulih. Kira-kira anakku ji, Bu, di sekolah ji ahli ni apa? Kan ngesan, jangan keting ulih, Pak. Awak sepenting lulus sana bapak. Nah ini kampok. Kami pun sepenting lulus sekolah. Nah ini alhamdulillah nak sepenting lulus. Pak mak ranking ya. Nah inilah kamu je. Coba dah sekali-kali lihat anak ji di bidang apa? Apa ki matematika ne? Apa ki bahasa Inggris ne? Kan ngesan, karena ina benar dia akan menjadi orang bisa jadi jalur syariat yang Allah berikan, bisa jadi jalan itulah dia akan menjadi orang yang bermanfaat di masa depan, Pak. Kadang kiram sepenting lulus, sepenting sekolah, sepenting jadi malijung ne. Nah, jadi ini mahap, kesuksesan anak juga penting dari saat ini kita perhatikan, Pak. Yuk kiamat nih jadi tukang mahap, kuli bangunan, tukang aduk, ngetipu minimal jadi arsitek nih. Kan ngesan anak udah. Kiamat nih jenuh jadi tukang petani, gua ini luar biasa lah. Anak nanti minimal lah jadi bos petani. Kan ngesakat ini buat peningkatan. Tentu nih kata Allah dalam surah Al-Muzzadilah ayat 11 itu kan Allah sendiri yang menyampaikan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utu ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, tapi tanamkan dulu iman, ilman, agama yang kuat kepada anak. Jun, sembahyang dan lepas. Yang yoyo kau. Kenapa kunci doamu dan orang tuamu? Nah inilah. Kenapa? Iman nih, kau harus yakin bahwa saya mampu. Orang tua sudah menjuruskan bahwa kerana ajo aku sukses aku jadi sarjana. Api sarjana SR PI. Amak mogah aku tuh ngerti nah bahasanya. Iya, sepenting kilang niku SRPI dijadion. Ndok ayah mogah handul sekolah lulus semua SR nih. Ke SR mu nih masuk kode. SET di jung. Iya, tapi niku disuksesan. Orang
tuamu diijabah doa oleh Allah, maka tugasmu pun doamu harus lebih yakin kepada Allah dan doa ridho dari orang tuamu. Supaya apa? Mak, nyak agak sukses, tanamkan keyakinan bahwa nyak dah sukses dengan titelku, dengan ilmu sekudah cokon. Kenapa doane? Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an. Doane. Hafal. Melamban. Musung manu arong. Iya, musung gula kopi martabak kudo bangka kan ada bangik masuk orang meratinnya. Meno ketulisan. Iya. Berdoa, ya Allah, jadikan aku minta kepada engkau ya Allah. Bahasa lepung jadi. Bahasa Jawa, ke Jawa aku lain ni ko. Jawa, yo bahasa Jawa ya Allah aku jaluk. Masak dah bahasa Jawa mu. Yo, sak karepmu buatnya bahasanya. Apa bagaimana bahasa kamu? Haturkan doamu kepada Allah. Ya Allah, aku minta kepada engkau ilmuku bermanfaat. Saya ingin membahagiakan orang tuamu. Sana awak ni. Iyo. Benar ndak bebai mak habai mak bebai ram. Iyo, dah kawin benar nah. Ulun tuamu sesak di jung ni, bebai mu nyen sangat duit ni. Iyo, habai mak bebai di jung ni ko. Iyo. Kam jilan mana habai mak bebai bayo. Iyo. Cucuk Sonic bebai ram ada macam titu kan. Yo, makmu ni. Iyo. Padahal pa bu ya, padahal pa mak jadi masalah. Bakas dengan niamak ni betul. Iya je pada ayin dia kena amak induk ni duit yo. Anak inak pun ratong ni. Agang jam duit ni nak dengan ngilu. Ane berbayar. Ha, anak inak ni ratong. Dia pisuhing dia bayar ngilu duit. Dia kata ni sukseskan dirimu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Qalbin. Karena tadi saya sampaikan wajib bersyukur masuk ke ranah makom hati, keyakinan yang kuat. Bahwa ya Allah, sukses ini datang dari engkau, titipan yang Allah kau berikan, aku minta mampu mengamalkannya. Ilman nafi'an, rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Doanya. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kemudian rizki dari ilmu itu nyipok aja kini ko. Iyalah, kima ngasilin duit, berapa guna nih? Iyo, kam kerja di dunia aja ngasilin duit. Mulanya saya disebut rizqan thayyiban, gila kene. Rizki yang baik, sehalal, hasil jerih payahmu. Ya, wa amalan mutaqabbalan, amalon. Bakai berbakti je maulun Tuhan, bakai rumah tangga monotiki rumah tangga, bakai anak cucu momune, bakai agamamu dan tetangga kiri kanan masyarakatmu. Bermanfaat, reti ni uri je. Karena sebaik-baiknya manusia khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Manfaatkan ilmumu. Bagi-bagi jemaah tetangga. Ketua saya belajar nyanyi iwa. Ngapa carane budidaya iwa lelek. Ngapa carane budidaya gelar ni walau hak api iwa nila. Iya nyak je kesan di pondok di. Kidang makung pas sekali ilmu ni. Di pondok di pak saya di ngisi bawal. Di pondok ni saya ngisi patin. Saya ngisi nila. Di pondok ni kuisi segala-gala iwa. Hati ni kuisi. Nah, kuliah ngisi 1000 iwa bawal. Ya katong hujan mabuk mati tayah. Udah hapi munih je kok. Ya kata ni wat ilmu si makung ti pandai. Butuh belajar. Iyo, cak ulun getang apa udi kebedak. Lelek api gelar ni bawal ku dibuat sisai ukuran 3 kilo. Bualak pak. Hati ni balak dua gua salon je balak ni. Bualak dua. Iyo hati ni buat gua salon ni je berak balak ni. Singkot nak ji dulu ya yang. Iyo. Iyo kita mak nganak-nganak. Aku ngapa pai wacak bawal je mak nganak-nganak. Anetian harus ngidok pijahan hati carane wo. Ngapa segelar ni mijah nah. Iyo, anitian pun buat alat ni disutik. Oh, katanya mak laku, buat bakas je, mak jerunyin. Cara ni, katanya wah. Jadi mak nganak, mak dah tu buat kepagoh ke mak dia cara ngasa. Oh, berarti ada ilmu yang belum kita pahami. Iya, belajar. Ajo ketu bapak ngedok usaha apa ajo. Katanya buat ilmu ni. Bagaimana cara ilmu budidaya. Iwatin khusus perikanan. Iyo, kipatin lelek pun mak pusing gak. Agak hakong jauh kau buat ni. Mak mati-mati mak tian.
Kidang kini lah bawal podang main-main, Pak. Mabuk ya kimak wah ini mahla. Berarti nyak belajar di pondok dia. Iyo, ngajar santri dia supaya usaha maksud saya. Anak ikam si di pondok dia ketir belajar aja perikanan. Dikeni, dibelion oleh Mahap Bang Henry, kepala ketua DPRD. Dibelion 5 bioplok kulam berak nah. Iyo. Nama aku dah cok dimanfaatkan karena ilmu ni bagun kurang rupanya. Karena ngisi sekali ngisi gagal mati. Nah ngapa kat koram lain baru beruntung lijung ni. Karena wat ilmu ni semakung tugo. Nah, sinalah menahirnya macet. Nah, iji. Mula harus buat niat diamalkan insyaallah ya. Kenapa? Karena aneh Allah inna a'toina kal kausar, Pak. Hamasan, surahnya kebah dah, Pak. Inna a'toina kal kausar. Hapalunyin kami je. Apa artinya? Inna sesungguhnya Allah itu sudah memberi kita nikmat yang besar. Lamun banyak yang Allah berikan kita. Mil'us sama'i wal ar. Langit dan bumi Allah berikan buat kita makhluk yang ada di dalam dunia. Bagi kita manusia sebagai khalifah pemuka bumi ini, artinya sebagai pengatur kehidupan di alam dunia. Semua Allah berikan kepada kita. Tinggal bagaimana kita bisa menjadi orang yang mampu mengelola dunia. Mulanya boleh tidak kami jadi jelema kaya? Boleh, Pak. Api doanya, Allahumma kfi'ni bihalalika. Ya Allah, jadikan saya orang yang cukup api? Cukup kaya, Pak. An haramika, tapi dari harta yang halal, bukan haram. Wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, jadikan saya kaya dari harta-harta yang halal punya saya. Dunia diberikan. Nah, cuman caranya pakai ilmu pengetahuan. Mulanya surah Ibrahim ayat 7, wa in ta'azzana rabbukum. Allah menyampaikan, dan telah kumaklumi, telah kuberikan kepada kalian semua. Nikmat yang luar biasa, sehat diberi, betul? Tinggal dijaga. Iya. Mulanya dalam kitab Majmu'atul Aqidah, hati-hati ngejaga badan. Dang digunakan hal salah. Ngani dang saya salah. Apa ngani saya salah je? Dang ngani saya haram. Dang ngani si ngandung racun, bahaya. Lihat-lihat tikani, iji si tikani halu dibelot. Tunggik dibelot. Ulai dibelot. Buha dikani. Tuh. Apa si bahasane? Bahasane bangi. Sepenting bangi. Nah iji. Kita bukan bahasa seperti itu. Bagi orang yang beragama, harus tahu manfaatnya dulu. Makanan ini, kenapa haram? Halal, haram. Kenapa dihalalkan? Tentu ada manfaat. Kenapa diharamkan? Tentu tidak bermanfaat. Ada efek-efek yang bahaya. Jadi lain, asal debenmon gak wah. Belot segala-gala. Akhirnya jadi penyakit.